Wah jujur ya guys ya, ini adalah 140 loh, lihat ya, seanteng apa itu. Istriku ini kurus guys, beneran kurus. Jadi kalau goyang sedikit tuh kayak sudah mencelat kemana-mana gitu teman-teman. Jadi lihat nih, ini 140 ya. Makanya orang bilang limbang, limbung, gerobak apa ini, lihat nih. Anteng nyantai tuh, lihat istriku, gak goyang sedikit pun teman-teman ya. Ini banyak patahan jalan nih teman-teman ya, gak rata jalannya. Jadi menurutku per standarnya pun kalau orang bilang limbung tuh nggak tahu ya. Kalau memang mereka maunya nggak limbung kayak sedan ya nggak bisa ngomong ya, atau mobil-mobil monokok yang GS-nya nggak terlalu tinggi ya nggak bisa disamain. Tapi kalau untuk mobil leather frame sebesar ini setinggi ini menurutku sudah enough sih teman, nggak usah diapa-apain, udah enough. Aku rencana berkali-kali ya mau ganti velg, kok eman berkali-kali pengen ganti, kok sayang uangnya, padahal cuma 10 jutaan aja. Kayaknya kalau nggak ganti, kayaknya besok-besok aku bakal ganti ban aja teman-teman, kayak lebih enak. Aku mau pakai Geolandar 105 itu, ya bener G105. Itu enak, udah modelnya keren, kayak semi-semi AT, tapi dia punya grip yang lumayan top. Cuma mahal ya, kayaknya 5 jutaan satu ban. Jadi ya 20 juta lah ini, daripada ganti velg sih teman-teman kayaknya, karena menurutku enough banget sih ini teman-teman. Iya, aku tancap dikit aja ini teman-teman, dikit aja ya, dikit aja, jangan ditiru ya, tidak boleh ditiru. 160 guys, lihat istriku nyantai 160 loh teman-teman ya, live loh ya, nggak ada cut-cutan. Jadi belokan loh teman-teman ya, ini belok ya, ini aku belok ya, ini aku belok. Lihat tuh istriku, santai. Makanya kalau bilang, limbung parah, aku gak ngerti sih limbung parah tuh kayak gimana. Karena orang ngomong, aku bisa ngomong limbung, orang lain bisa ngomong gak limbung. Memang sesuatu yang menurutku ya subjektif, gak bisa objektif. Jadi kalau menurut aku ya, by my opinion lagi, ini gak limbung. 140 belokan gini, 160 sestabil ini, ban standar semua belum ada diganti, ini masih top banget guys. Boleh setuju? Boleh enggak? It's okay, nggak ada masalah. Oke? Yang penting tapi suka sih, menurutku subscribe-ku yang hampir 18.000 ini mereka pinter-pinter sih. Jarang lah ada yang komen nggak berkualitas. Rata-rata happy juga sih teman-teman. Subscribe-ku lumayan hebat-hebat, lumayan ibaratnya tuh komen membahasnya tuh selalu yang smart lah. Seneng aku teman-teman. Memang agak sulit ya, aku juga kadang bingung ya, karena kalau kayak konten kayak gini naik subscribe-nya lumayan lama ya guys. Berapa tahun nih, 20.000 belum sampai. Karena orang yang aku lihat kontennya ya gitulah ya, itu cepet banget guys, tiba-tiba 100.000, aku nggak tahu ternyata. Tapi kalau dilihat teman-teman, ada beberapa aku lihat konten dia itu punya follower 100.000 ya, tapi ternyata tiap 100.000 tiap view video itu nggak sampai 1.000 guys, kadang cuma 500, 600. Katanya sih beberapa temenku bilang ada yang beli ya, ternyata bisa ya beli subscribe. Aku pun juga baru tahu. Makanya mungkin yang instan itu kok cepet banget, punya aku lama ya. Mungkin karena aku juga memang sorry sebelumnya kan memang nggak terlalu fokus ya di YouTube ya, sering nggak upload itu mungkin lah. Sorry teman-teman buat kecewa. Tapi sekarang sih bisa, mungkin aku banyak upload lah guys. Doain sehat, aku kalau sehat tuh badanku pasti aku banyak upload. Oke? Itu aja ya. Ini lari 140, lihat, santai guys, sangat santai. Lo lihat nih, manuver ke kanan. Ini istriku ya, nggak goyang badannya. Jadi kalau dibandingin kok sama Ribbon, gimana kok lebih stabil mana? Ya jujur ya lebih stabil ini. Karena tipikalnya bawaan kaki-kakinya suspensi Ribbon tuh dia memang mendayung, empuk lah ya ibaratnya, itu kayak Pajero, lembut. Jadi memang kalau dipakai kota jalan gak enak itu memang lebih nyaman. Cuma memang kalau pakai jalan kayak 140, 160 gini ya jauh sih. Menurutku lebih stabil untuk kita ngomong standar ya, lebih stabil Fortuner, yang lebih Fortuner lah, walaupun nggak 2,8. Fortuner yang sebelumnya pun jauh lebih stabil karena dia memang tipikalnya keras untuk suspensinya, jadi lebih nancep gitu lah guys. Kembali ke teoriku ya dari awal, kalau mau stabil ya pasti lebih keras, kalau mau lebih nyaman, lebih empuk, pasti lebih limbung di kecepatan tinggi. Sudah
Itu dua hal yang kayaknya mungkin ya nggak tahu ya kalau sekelas Mercy, Maybach dan lain-lain. Tapi kalau setahu aku mobil-mobil ya mobil konvensional umum gini lah di bawah 1 M, kayaknya dua hal ini kayaknya sulit untuk didapat. Jadi misalkan minta yang nyaman tapi sorry guys minta yang nyaman, empuk tapi stabil, itu kayaknya susah. Jadi teman-teman harus sesuai sama referensi sukanya teman-teman tuh, karakteristiknya mobil teman-teman kendarai sama bak penumpang tuh kayak gimana. Kalau keras kayak Fortuner gini mungkin nggak senyaman itu, tapi dibuat jalan cepet, jalan tol, lintas misalnya tol full gitu enak teman-teman, karena nggak limbung, karena keras, itu aja. Yang penting nggak mentul-mentul lah kayak Mazdaku kemarin lah. Kalau Mazdaku tuh enak loh, aku bilang keras, memang keras, tapi keras itu mentul. Nah itu aku yang nggak suka teman-teman. Kalau Fortuner ini keras tapi nggak mentul, kerasnya normal lah, kayaknya bener-bener teman, normal, tetap keras, stabil, normal. Kalau Mazda Istanbul kemarin itu sudah keras, stabil juga, handlingnya wah top sih teman-teman. Itu di tol, istriku pernah sampai takut, sampai pegangan. Di tol tuh aku pernah belok 120 teman-teman, tapi jangan ditiru ya, belok 120 kayak sedan guys, gak kerasa teman-teman. Tapi ya gitu, nggak tahannya tuh mentulnya itu, ampun lah, aku juga bingung. Jadi dia keras, tapi ketika mungkin mentulnya tuh ketika part suspensionnya dia gini ya, nah kembalinya tuh nggak bagus teman-teman. Mungkin yang mobil lain yang normal misalkan keras, stabil, misalnya gini ya, terus dia kan kena jeglongan, dia masuk naiknya tuh mungkin ya kayak gini, set normal gini. Nah ini mungkin Mazdaku tuh habis kena hantaman, kena pressure, suspensinya kan dia untuk menahan pressure-nya ya, bumpy-nya, set langsung naik gini, makanya jadi mentul kayak gitu. Kayaknya secara analogi goblok aja lah, goblok-goblokan secara sederhana kayak gitu teman-teman. Nah ini enggak, ini keras, enak, tapi enggak mentul, itu yang aku suka guys. Jadi disesuaikan kebutuhan teman-teman aja. Suka mobil yang aku lebih suka nyaman kok, walaupun aku juga nggak cepet-cepet sampai 120, 130 kota-kota ya, nyari nyaman ya, cari yang tipikalnya lebih lembut ya guys. Tapi nanti kalau dibawa lari 140 mungkin kan nggak semua orang 140 ya pasti lah. Kalau 100 sih aman sih, kalau 120 baru kerasa kok limbung ya. Iya karena lembutnya tadi, suspensinya gitu aja. Beda kalau Airsus ya, hanya kalau Airsus tuh kayak bisa diatur ya teman-teman ya. Oh ini aku mau di tol, mau tak kerasin, mau tak pendekin, ada tombolnya enak, bisa diatur di unit. Oh ini aku nggak pakai cepet-cepet, mau nyaman, dinaikin, dia lebih empuk. Nah itu beda, karena memang teknologinya gitu teman-teman. Biasanya di mobil-mobil Eropa sudah pakai Airsus tuh enak banget sih katanya. Cuma nggak bisa banyak komen karena aku nggak punya, bener-bener nggak pakai tiap hari, jadi aku no komen lah. Tapi ada harga, ada kualitas lah. Airsus kan mahal ya, kalau rusak sampai ratusan juta, empat bannya. Jadi itulah, kalau mobil yang belum ada Airsus yang masih kayak gini, dia memang tipikalnya nggak bisa dirubah-rubah guys. Jadi sesuailah preferensi teman-teman kayak gimana, sukanya gimana, butuhnya gimana. Oke, kalau ada budget dia beli dua-dua, beli yang empuk buat di kota-kota, buat yang mungkin stabil buat tol-tol jalan cepat gitu aja. Loh, ini baru Solo tahan? Enggak toh? Oh Madiun ya. Solo kan udah lewat toh? Oke, kita jos dulu ya, OTW dulu teman-teman ya. Oke. Kalian, tunggu. Guys, ini dari tadi aku ini cari tahu Sumedang, pengen pol guys. Ada ya? Tahu? Ada tempat-tempat ya? Ada. Ini sudah ke 3 rest area ya teman-teman. Bakso. Mau bakso kamu? Ini istriku pengen ini guys. Tapi takut gendut. Ini kurus kayak gini guys. Dia bilang mana? Nggak ada. Nggak ada tahu Sumedang. Coba itu juga nggak? Coba mataku nggak ketok. Mana? Sayur sop lodeh. Ini. Aduh nggak mau aku kayak gini. Dadar. Soto ayam kampung. Nggak mau soto. Nggak ada tahu Sumedang. Minta tahu goreng. Ada, cari jalan lagi ya. Itu dari situ balik sudah ada mau lah. Nggak usah kayak gitu tok ya. Iya wes. Udah kita guys cari tempat lain lagi ya teman-teman ya. Oh iya, mungkin aku nggak terlalu konten makanan ya guys ya. Cuma aku bisa ya, aku kasih best 3 lah ya teman-teman. Aku diajak
Oh ini tahu Sumedang. Ada ya? Ada guys. Sorry guys, nggak jadi konten. Kita beli tahu Sumedang dulu guys. Yang paling penting, kotor kan? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Kok? Ditutup iku lho. Pasti dah. Yang kalau katoro. Apa? Kotor. Di selanjutnya dah. Enggak lah. Selanjutnya lah. Sumedang nggak gini kabeh to, Dut. Iya dah. Lah iya. Tapi kebecek-becek pak. Tunggu ya guys ya. Bentar. Sorry guys. Hatiku nggak serak. Emang ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Tutupan rapat sih. Cuma atau hatiku nggak serak. Nanti kita cari tahu Sumedang di next ya. Next aja. Oke. Jadi kan aku nggak terlalu banyak konten makanan. Aku kasih best of 3-nya aja lah teman-teman. Yang menurutku aku suka sama istriku ya guys. Jadi ini sesuatu yang subjektif lagi. Nanti takutnya aduh kok gitu kok enak ya terserah. Tapi menurutku sama istriku ini enak gitu loh. Kita kuliner, diajak temanku makan semua. Menurutku 3 yang terbaik. Yang pertama mungkin kita seleranya Nusantara. Kita pilih pagi sore. Memang pagi sore udah buka di Surabaya, tapi aku nggak tahu enak apa enggak guys. Sekarang aku belum coba. First time-nya aku untuk cobanya langsung di Jakarta. Wih gila guys. Itu kayak makanan apa ya? Makan nasi padang yang menurutku lumayan fancy karena mewah, Mahal nggak? mahal juga. Jadi mahal, mewah ya, tempatnya enak, nyaman. Wih, menunya banyak, ayam popnya enak banget guys, ayam gulainya top. Gak tau ya gulainya kayak di Surabaya nggak ada seenak itu sih teman-teman. Ayam gulainya enak, ayam gorengnya empuk, berasa rempahnya. Apalagi kita makan otak-otaknya nggak suka, tapi kata istriku enak pol katanya, lembut. Terus biasanya kalau nggak ngolah nggak pintar tuh otak-otaknya biasanya amis guys. Ini katanya enak banget. Ya kok otak sapi. Terus apa ya? Kita nggak makan rendang. Suka nggak? Enggak, aku nggak makan Enak ya? rendang. Aku nggak pengen soalnya makan rendang. Jadi itu enak banget. Jadi pagi sore ya menurutku top ya guys ya. Pagi sore enak, nomor 1 buat kita. Bentar ini ada telepon guys. Terus yang kedua guys, masakan Chinese ya, kayak hotpot gitu. Namanya Soul Pot. Itu langganannya temanku kemarin. Wih gila guys, itu tom yum. Ya ini selera ya. Itu tom yum terenak yang pernah aku makan. Untuk hotpot. Aku di Surabaya udah coba semua. Jangan sebut merek lah ya teman-teman. Tapi kayaknya nggak ada yang seenak Soul Pot guys. Hotpot itu kuah, kalau dagingnya so-so lah teman-teman. Namanya daging mirip-mirip lah. Namanya slice beef lah. Sorry ada yang nggak halal ya, karena ada pork belly lah, sancam, itu semua mirip lah. Kualitasnya ya sama-sama berkualitas walaupun dibandingin sama yang Surabaya. Tapi kuahnya tom yum sama bumbu racikannya itu dari mbaknya, wah gila guys. Itu ngiler sih aku. Itu makan nggak makan kuah, gila itu pokoknya enak lah. Dan istriku suka yang kolagen ya dia. Katanya dia juga nggak pernah. Nah tapi kamu suka kolagennya toh. Nah karena aku nggak suka kolagen guys. Dia suka banget sama kolagennya. Kita kemarin mau flu ya, karena hujan. Habis makan itu langsung seger. Oke, kedua, ketiga apaan? Kalau kamu apa ketiga? Apa ya? Susah ya. Korbek ya. Aku sih suka Korbek. sushi maru. Kalau istriku suka sushi maru teman-teman. Dia bilang karena dia suka pol sama sashimi, terus salmon belly, jadi kayak sashimi yang mentah-mentah gitu kan, nggak doyan ya guys. Jadi itu enak juga. Sushi maru menurutku one of the best juga lah aku makan daripada di Surabaya. Enak. Istriku nomor 3 sushi maru di pick 1. Kalau aku Samyuga itu di Lipo Mall guys. Wah itu gila guys. Sorry ya ini non halal. Pork belly-nya kalau di Korea itu apa, samgasal ya? Kok samgasal? Samgyeopsal itu guys. Jadi kayak perut babi yang tipis-tipis, dia potong kayak dipotong apa ya? Dipotong dadu gitu ya teman-teman. Tapi sebelum dipotong, dia itu sudah kayak diseseti gitu teman-teman. Jadi merasuk sampai dalam. Oh guys, lembutnya teman-teman tadi. Jadi kemarin sebelum aku pulang diajak makan lagi sama teman di situ. Wah gila itu enak parah. Aku sampai bilang ke temanku, kalau aku sini lagi sudah makan ini dulu pokoknya. Sama Soul Pot. Wah, 3 itulah guys. Kalau ya, bakmi ling-ling ya enak. Cuma kan aku bilang top 3-nya teman-teman. Kalau semua ya semua enak sih. Rata-rata temanku yang kasih tahu sih kayaknya selera ya. Seleranya juga makannya mirip-mirip sama kita berdua. Jadi yang dia kasih tahu ke kita itu cocok semua di lidahku sama istriku. Anakku pun gak ada yang rewel sama sekali. Top lah. Baik. Jadi sorry gak terlalu bisa konten ya guys ya. Sorry banget. Itu sih menurutku top abis. Mantap.
Jadi 3 aku dari 3 istriku top yang aku makan selama 1 minggu di sana guys. Masih banyak sih, kayak ada kue teo, nasi goreng apa itu, ahung atau apa itu ya enak, aguan lah gitu-gitu lah guys. Oke lah, cuma yang benar-benar berkesan di aku ya 3 ini, luar biasa enaknya. Oke ya, ini sampai Surabaya. Ini ya, sepanjang perjalanan sama istriku ini kita berdebat, bukan berdebat sih, kayak mikir di apa, jadi beli mobil listrik apa enggak. Ini masih galau guys, kita berdua ya teman-teman. Tapi kalau teman tanya, kira-kira mau beli yang mana? Aku misalkan beli ya kan, nggak selalu beli. Orang bisa berencana kan teman-teman. Ya ini antara Ion atau Ioniq teman-teman. Ioniq sudah murah banget sih guys. Ditawarin di Jakarta itu NIK sebentar, NIK 24 itu under 600, gila nggak teman-teman? Gimana nggak menarik guys? Jadi tinggal milih, mirip-mirip harganya sama Hypertech. Jadi ya antara dua itulah guys. Kalau jadi beli, kalau nggak jadi ya nggak tuku, ya tetap aja mobil sing ada tetap enak. Ini aku sayang sih ini guys. Ini Fortuner ya, aku aminin lah, aku nggak jual lah guys. Aku nggak jual, kecuali nanti aku benar-benar tergiur sama Fortuner all new tahun depan. Itu baru ngiler itu aku guys. Tapi so far sekarang aku belum mikir apa-apa dulu, karena aku masih sayang banget nih sama Fortuner ku ini. Enak loh guys, ini loh, lihat aja loh, lihat. Sambil ngoceh sama teman-teman ya, mikir, ngoceh, ngurus anak, lari 140 loh, sestabil ini guys. Lihat nih, lihat. Bisa lihat ya teman-teman ya, nggak bacot guys, teman-teman bisa lihat ini real nih. Aku nggak cut sama sekali 140. Bisa lihat ini jalannya nggak enak loh, teman tahu lah. Jalan dari Semarang ke Surabaya lewat Solo itu kayak gimana aja. Patahan jalan kayak gini teman-teman ya. Nggak rim aku teman-teman, sama saya nggak rim. Nah cuma gini tak, cuma des gitu aja, wajar lah. Jadi makanya aku kayaknya aku sayang lah ini mobil lah, gitu kan. Pakai lah ini Fortuner juga. Iyalah, ini mobil ibaratnya kakinya kita jalan lah tiap hari, mobil badak ini guys. Oke sih ya, kita sekarang pencarian kita ke Tahu Sumedang yang mana ini? Kita belum nemu dari jauh. Sudah 4, 3 nggak ada, 1 ada kok. Aduh, hati. Iya nggak ada masa juga dari ya. Jadi ya udah nggak bisa ke sana juga. Atau ya tempatnya becek-becek soalnya. Jadi kayak gimana gitu. Jadi kita cari nanti di rest area. Pokoknya tiap rest area kita mampir, kita cari Tahu Sumedang guys. Pengen ini guys. Guys, ini agak aneh sih teman-teman ya. Ini jam berapaan? 6:05 nih, lihat nih awannya tuh kayak, aku nggak tahu ya di kamera aku kayak gimana, tapi ini real life tuh kayak orange ya, kayak orange kuning. Ini kayak Hawkins teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin Stranger Things kayak aku, ini kayak Hawkins teman-teman, beneran di upside down teman-teman, lihat ya. Nggak tahu ini ya, mudah-mudahan nggak ada bencana atau apapun lah guys ya, mana-mana aja ya. Semoga cepat selesai ya saudara-saudara kita yang di Sumatera deh, kalau nggak salah ya, di Aceh dan lain-lain lah. Sekarang semua banjir kayak teman-teman ya. Di Bali juga katanya. Untung kemarin Jakarta aman sih guys. Ditemani aman, hujan deras juga tapi aman, nggak banjir. Nih guys, orange ya warnanya jadi ya. Kayak kelabu gitu. Wah ya apa ini, gimana ini? Oke lah, habis ini mau kita pulang karena kita mau Natalan teman-teman. Coba nggak Natalan, kita masih lanjut aja di Jakarta. Kemarin kan awalnya mau berangkat lebih awal, bisa 2 minggu di Jakarta gitu guys. Ternyata karena satu dan lain hal nggak bisa, jadi terlalu mepet waktunya. Dan karena kebiasaan keluarga aku itu memang kita mau pergi luar negeri, mau pergi mana, pokoknya biasa itu perginya before Natal atau setelah Natal. Jadi kayak bisa keluar negeri gitu, kadang kita belinya tanggal 26 ke atas pasti. Karena kita ya kebiasaan aja ya, 24, 25 tuh harus Natalan di rumah lah, ibaratnya gereja bareng gitulah teman-teman. Jadi kalau nggak ngelakuin hal yang sama tiap tahun kayak aneh gitulah, ada something missing gitu teman-teman. Oke. Jadi makanya kita pulang teman-teman. Mau sih di Semarang 2 hari ya, 3 hari ya. Mau nikmatin hotel dan lain-lain. Kemarin mau nginep di Padma guys. Kalau 2 hari 3 hari gitu loh. Kalau Semarang ini karena sehari aja, apalagi udah malam kan eman teman-teman. Hampir 4 juta per malam. Datang jam 9 malam ya, sayang banget. Jadi ya udahlah, next lah teman-teman ya. Kalau masih ada rezeki, amin-amin tahun depan kita road trip lagi lah guys. Oke. Nanti akhir tahun ini masih kita ke Tawangmangu lah, itu sama papaku. Pasti bawa ribbon papaku guys, mau bawa apa lagi. Oke, kita OTW dulu, masih dalam pencarian cari Tahu Sumedang, belum dapat. Rest area belum ada dari tadi ya. Oke, kita nunggu ini. Anakku udah teler semua tuh guys di belakang. Ini nanti guys,
santai aja, satu tangan 120 enteng guys. Nih patahan jalan ya, loh nggak kerasa, teman-teman, mantap guys. Dan momongan aku nggak berisik ya, sunyi ya, dengerin kekedapangan kabinnya teman-teman ya. Teman bisa tahu sekedap apa lari 120. Aku diam ya guys ya, 1, 2, 3. Gimana? Kedap kan? Nah, mantap. Nggak kaleng-kaleng lah ini bos. Lumayan lah, worth it lah guys. Kalau menurutku masih sangat-sangat worth it. Oke, kita OTW dulu ya. Sambil cari dulu, sambil perjalanan dulu. Tahu Sumedang. Nih guys, ini ke berapa ya? Tadi kelewatan ya. Soalnya temanku lagi telepon nggak konsen. Kita cari tahu Sumedang. Anak-anak makan di rumah ya. Kuat nggak? Mana ya sih? Mana? Kiri. Kiri tak? Kuat nggak kalian? Kuat lah. Tinggal 1 jam tok kok sampai rumah. Bentar, papa cuma cari tahu Sumedang. Ada tak? Foto aja. Loh, susah loh. Masa tahu Sumedang ini sesuatu yang rare, yang langka loh. Ya apa ini? Kok aneh? Ya lo guys, nggak enaknya kalau ke tol itu, tol Mojokerto selalu gini guys, kayak banyak hewan-hewan guys ya, cepat-cepatan gini. Nggak ada yang kan? Waduh, nggak ono pak, ya ampun. Yes, iya. Nggak ada ke kanan harusnya kamu. Ya aku bantu mana? Iya, nggak ada tahu Sumedang, nggak ada guys. Oke, kita cari lagi hunting ya, masih hunting tahu Sumedang guys. Oke, waduh, susah ini. Guys, ini kayaknya last point. Kayaknya aku dulu pernah beli di sini deh. Ada, aku ingat tahu Sumedang, ingat pol aku. Di sini juga ada Mojokerto. Kelaparan aku nggak salah kapan lalu guys. Lu, bangkrut Ben, nggak ada ya. Aku pernah tahu kok di sini ada. Di sana kali. Itu tahu Sumedang, bukan ya? Nggak tahu sih. Bakso bukan ya? Nah, aku ingat sih guys di sini. Coba nggak tahu ya masih ada apa enggak ya teman-teman ya. Kalau kita coba lah guys. Ini kok jadinya penantian. Nggak ada pak. Begadang raya nggak jual. Nggak ada. Tapi aku ingat loh di sini loh aku beli. Tutup lagi tahu Sumedang. Itu. Weh guys. Nah ini kan lebih proper gitu ya guys tempatnya. Ya, parkirnya. Kita parkir dulu ya guys, tahu Sumedang. Wow. Gila guys, akhirnya nemu tahu Sumedang ya. Ini yang cari-cari guys. Tahu Sumedangnya ada ya bu ya? Tahu Sumedangnya pak? Apa beda? Ini apa? Ini pakai tepung? Tahu isi. Oh tahu. Saya tahunya udah agak ayam tapi oke lah guys, rasa gitu ya. Wajib. Penantian 7 rest area guys. Ini istriku lagi pesen di sebelahnya burger. Guys, sudah sampai di Waru 852 dan kita belum isi, masih di sampai rumah Surabaya masih sekitar 20 kilo, nggak sampai sih 18 lah sampai rumahku. Thank you banget ya guys sudah nemenin. Tahu sebenarnya kurang enak ya gitulah, tahu sebenarnya cuma kurang panas dan tadi kayaknya bapaknya agak pelit ya, jadi minta. Aku beli banyak guys, aku beli 20 biji, 15 sih tadi, 15. Mana dia? Surabaya gini ya. 15, nah kasih sedikit tadi cabenya, tapi ya apa-apa lah. Oke, mungkin cabai mahal. So far, ya selesai penantian untuk beli tahu Sumedang. Ini kita pulang udah capek, thank you banget ya udah nemenin 1 minggu. Walaupun sorry aku nggak terlalu banyak konten guys, maafkan karena memang kondisi satu dan lain hal memang agak sulit buat konten di Jakarta. Next lah, oke, thank you banget ya yang udah nungguin semua. Nanti kita bakal road trip lagi ke Tawangmangu untuk tahun baru guys, dan langsung Jogja sih, lumayan lah, masih ada konten lagi lah buat kalian ya. Tanya aja, tetap tenang aja kok, walaupun aku gak bales, aku selalu lihat konten kalian, lihat komen kalian, dan memang yang menurutku komennya
lumayan bisa aku jawab. Pertama aku bisa jawab dan aku tahu pasti aku pasti bakal jawab sesuai dengan pengalamanku dan pengetahuanku. Plus nanti aku masukin, maksudnya aku bantu jawab di short aja supaya nggak, kalau di komen kan terbatas guys. Itu aja ya, thank you ya untuk semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini jadi nggak usah tes ya teman-teman ya. Pokoknya ya 13,8 lah ini guys. Ya plus minus lah teman-teman. Gila ya, irit loh teman-teman, gila. Bayangin Jakarta hari kedua malam tau isi Shell. Pakai di Jakarta 2 hari, kota-kota sekitar 60 kilo sesuai yang aku videoin. Terus memang nganggur lama kan di apartemen karena aku pakai Ioniqnya temanku. Langsung jos ke Semarang. Memang Semarang nggak terlalu kota malamnya. Cuma dari pagi aja kita muter kota sedikit untuk cari makan di kedai apa tadi yang Beringin. Langsung jos Surabaya. Ini masih mampir-mampir ke 6 rest area ya. 6 rest area, yang 2 itu pertama rest, terus ada yang pipis, terus 3, yang rest 3, yang 6 ini, yang ke-6 tadi beli Sumedang lumayan lama loh, setengah jam ada di Idol. Karena aku beli tahu Sumedang dan istriku tadi ambil anakku, dia minta burger dekat situ tadi, jadi agak lama. Oke lah, irit ini guys mobil, tambah galau kan, jadi perlu mobil listrik nggak? Cuma kayaknya listrik itu memang kayaknya aku misalkan beli, aku mungkin pakai cuma kota-kota aja sih guys. Aku nggak mungkin pakai luar kota, pakai kota-kota aja lah, enak buat anak. Tapi belum tahu ya, nggak yakin. Bener-bener nggak yakin, masih galau banget. Karena kayaknya mobilku masih sangat mumpuni di yang ada di rumah. Tapi lihatlah ya, cuma pengen, katanya orang kalau pengen sesuatu tunggu 7 hari guys. Tunggu 7 hari kalau masih pengen jadi butuh. Kalau di 7 hari nggak pengen ya sudah. Kalau itu cuma pengen aja, lapar mata kayak biasanya teman-teman ya. Aku udah nggak bisa kayak dulu ya, kayak pengen langsung beli kayak kapal lalu Mazda langsung beli 2. Ini langsung beli. Wah sekarang agak irit sedikit lah guys. Nah kan aku juga buat berobat total sekarang. Oke. Thank you guys sama supportnya. Kemarin lucu ya. Ada subscribeku juga yang tahu aku di Semarang. Nggak apa-apa kalau memang kelihatan dan mau nyapa sapa aja, nggak masalah. Cuma aku biasanya gembel sih bajuku teman-teman ya, jangan kaget ya. Aku baju selalu gembel dimanapun. Terus pokoknya baju yang senyaman gue guys, malas guys. Aku paling malas beli baju ya. Oke. Thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oh iya jangan lupa, ini sudah ambil 18.000. Nanti pokoknya kalau sudah 20.000 aku kasih giveaway sesuai janjiku. Oke? Tenang aja. Dan aku nantilah gimana syaratnya untuk giveaway nanti ya kalau sudah mau 20.000. Oke? Thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.